Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah ta'ala ba'da billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Membantu puji dan syukur biasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dapat hadir di majelis ilmu untuk menunaikan kewajiban kita menuntut ilmu agama dan syiar ya, dakwah masjid ya. Tidak hanya di masjid itu nyari keuntungan, numpang-numpang, tapi tidak mau mensiarkan, tidak mau aktif memakmurkan. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Semuanya hanya orang-orang yang beriman yang mau memakmurkan masjid atau rumah Allah. Sebisa mungkin dalam kehidupan kita yang penuh dengan ujian, tidak ada yang tidak diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian tabiat hidup memang Allah turunkan Nabi Adam ya karena apa? Karena hukuman ya atas perbuatan dosa. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, khataman nabiyyin sayyidul mursalin, ujiannya lebih berat ya, fitnahnya lebih berat dibandingkan umat nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana kita bisa lulus ujian fitnah? Ulama merumuskan muaranya dan ditulis pangkal fitnah ada dua. Pertama fitnatus subhat wa fitnatu syahwat. Subhat ini tasqik atau meragukan, membuat ragu, yang hak disamar-samarkan, dianggap batil, jadi tidak diamalkan. Upaya merusak tasawur ya, cara pandang terhadap ajaran Islam yang itu syiar ajaran Islam dianggap Islamophobia, menganggap apa? Ekstrim ya. Menganggap apa? Fundamentalis ya. Menganggap garis keras, bahkan teroris. Atau perkara-perkara yang
lain yang diperselisihkan kemudian menjadi dasar takfiri, mengkafirkan yang itu ulama berbeda pendapat, ikhtilaf tetapi dipahaminya sampai takfiri. Tidak ada ruhama'u bainahum, ya, berkasih sayang kepada sesama muslim. Padahal itu sifat dasar Nabi kita ya. Ini masih bulan apa ini? Maulid ya. Maka asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Dua itu. Yang kita musuhi adalah kekufuran dan segala bentuk turun-turunannya atau dikatakan hadis al-kufru millatu wahidah. Yang namanya kekafiran itu sesungguhnya satu milah. Saat menyerang Islam, Yahudi bisa bersatu dengan Nasrani, Majusi atau agama-agama ardi yang ada, ya, buatan-buatan agama yang dibuat oleh manusia, bukan dari langit. Itu bisa bersatu. Maka tasawur, ya, cara pandang yang benar terhadap al-haq min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jangan jadi orang-orang yang ragu. Jangan yang harus kita loyalitas berkasih sayang sesama muslim, kita bermusuhan malahan, tetapi berlemah lembut, loyal kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Islam. Alhamdulillah, ya. Nikmat yang juga harus kita syukuri yang setelah ba'da nikmatul iman wal Islam, yaitu apa? Nikmat sihatut tasawwur, nikmat benarnya world view, cara pandang. Kalau ada Abi Satria yang aktif di Hidayatullah memusuhi Muhammadiyah, memusuhi Nahdien, bagaimana tujuan mendirikan organisasi? Memusuhi Wahdah Islamiyah, kan aneh. Ya, kita harus tahu siapa musuh yang sesungguhnya, siapa teman yang hanya berbeda safinah, kapal dakwahnya. Maka al-wala' wal bara' bagian daripada tuntutan konsekuensi akidah yang benar, ya, konsekuensi kita yang mengaku berakidah ahlu sunnah wal jamaah itu tahu, ya. Sahabat Ibnu Mas'ud berkata, apa mahwal jamaah ya beli? Udah pernah dengar belum? Ma faqal haq walau kunta wahdah. Yang nama jamaah itu apa bisa beli? Yang menyocoki, menyesuaikan atau sesuai dengan kebenaran, walaupun wahdah, walaupun kamu sendiri atau orang itu cuman minoritas. Itu. Jadi sifat-sifatnya Ahlus Sunnah itu begitu, bukan semata-mata dikooptasi, dilabeli dengan stempel ormas satu, ya, klaim yang lainnya salah, nggak bisa, ya. Pada perkara yang sawabit, yang tetap akidah, usul, rukun iman, rukun Islam kita harus sama, ya. Pada perkara yang mutaghayyirat, yang boleh berbeda, pada perkara furu' cabang, kita boleh
memilih dan bertasamuh, bertoleransi. Ya. Itu menghargai ya pilihan. Bagaimana ukuran keberhasilan antum dalam belajar agama? Apa itu ruang lingkup agama? Akidah, syariah, ibadah, puncaknya apa? Akhlak. Ya, kalau kita bicara adab sudah paham, adab itu apa? Ilmu, iman dan amal. Kalau kita bicara akhlak, merupakan puncak dari tujuan beragama. Seberapa kitab yang telah antum kaji, seberapa semester kuliah yang sudah antum lalui, maka diukur seberapa mulia, sedekat apa akhlak kita dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi apa? Sehatun tasawwur. Fitnah syubhat. Yang kedua fitnahnya apa? Syahwat. Ini. Urusannya apa turunannya? Terbagi lagi. Syahwat lawan jenis. Gimana Abi Satria? Tidak ada fitnah yang lebih berat yang aku tinggalkan yang akan menimpa umatku, kata Nabi, selain daripada fitnah wanita. Tentu saja wanita fitnahnya laki, bukan berarti laki-laki aman, apa wanita aman ya, sama, bermakna kedua-duanya menjadi fitnah. Banyak yang tumbang selesai perjalanan karir dan kesuksesannya gara-gara apa? Wanita. Ya. Demikian pula wanita menjadi hilang ya derajat kemuliaannya karena dia menjadi wanita yang fasik, yang nakal ya, yang mengganggu, mungkin saja menggoda ya, mungkin saja apa istilahnya, pelakor ya, dan istilah-istilah lainnya yang tidak benar. Artinya menunjukkan perbuatan tercela. Fitnah syahwat, termasuk fitnah syahwat ini turunannya likulli ummati fitnah wal fitnati ummati almal. Di setiap umat ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Coba bagaimana pergeseran derajat ilmu yang harusnya menjadi hidayah, kemuliaan, derajat manusia menjadi tinggi, kemudian hancur ya karena terfitnah harta. Jadi muter-muternya bagaimana? Orang itu ada siklus setan apa gimana? Siklus setannya gimana ya? Iya, kasihin uminya. Sisanya kasihin uminya di rumah. Orang miskin mencari ilmu perlu duit kan gitu dong. Gimana itu siklusnya dong? Yang akhirnya orang itu menjadikan ilmu menjadi
barang. Ya, berubah ilmu itu tidak menjadi hidayah, tetapi menjadi komoditas. Ketika orang bergeser menuntut ilmu untuk mencari pekerjaan, bergeser ya? Sudah pasti bergeser untuk mencari dunia, ya, sudah pasti bergeser dari fungsi ilmu hidayah untuk mengenal Allah, untuk beribadah, ya, untuk ma'rifatullah, bergeser menjadi syarat untuk mencari pekerjaan, kemudian ada ijazah yang membuktikan. Mbak Triana yang baru, saya tidak mencari sarjana, Mbak. Ini kemarin yang baru Mbak Rohma itu sarjana bukan itu yang Mbak Mayang? Enggak kuliah juga ya. Dulu Mbak siapa nih? Mbak Nabisa itu SMP ya, enggak lulus kuliah. Ya kan? Abi Adi juga SMP. Tapi paket ya. Iya, setelah diucap bisa ujian. Siapa tahu nanti mau kuliah. Bergeser sehingga apa? Fungsi ilmu cahaya itu tidak ya hilang. Orang bertambah banyak yang menuntut ilmu, tapi kemungkaran kemaksiatan semakin banyak. Orang menjadi diplom, kata Buya Hamka itu, menjadi sarjana ya. Orang-orang sekolahan istilahnya. Tetapi ilmunya itu menara gading di awang-awang, nggak memberikan manfaat. Gitu. Harus ditanya dulu di kelas. Kata Gus Baha, kalau repot ya, orang membutuhkan jawaban terhadap problematika umat saat itu ya. Tapi harus nunggu kuliah dulu di Fakultas Syariah, lama kali bayar UKT dulu nih kan, baru bisa nanya kan, nunggu ngisi KRS dulu. Umat sudah menunggu. Maka sekat-sekat itu membuat kemanfaatan ilmu menjadi apa? Hilang, fungsinya hilang. Apa yang menyebabkan berubah itu? Karena manusia hubud dunia, dari mencintai dunia yang diantar di dalamnya harta. Kalau wanita abah diki nggak terlalu mau nggak apa-apa, tapi harta pasti mau. Iya kan? Kalau risih dingin, kalau digerupin ya udah saya pisahin. Umpamanya ada orang begitu, tapi dia tetap tidak akan menolak dengan harta. Hadirin Allah, sudah ketemu belum santri? Sebabnya apa? Orang banyak yang belajar tapi tetap saja apa? Kemungkaran dan kemaksiatan merajalela. Belum lama ada gempa di mana? Garut, Bandung, Jawa Barat. Coba. Secara akidah jelas banyak kemaksiatan, terutama zina yang melampaui batas, liwat itu menjadi sebab. Kita tahu ya di sana banyak LGBT itu sampai viral ya. Nah, itulah gempa menyapa, ya kan? Suaranya sama juga kalau tidak ada apa? Ruh. Apa ruhnya Abi? Ada Abi kayak bapaknya kapain loh. Abi Satria. Abi Satria, apa ruhnya? Masjid, ruhnya lembaga pendidikan, ruhnya lembaga perguruan tinggi Islam. Ruhnya itu apa harusnya? Ruh itu nyawanya loh. Tegak atas itu atau seluruh aktivitas untuk mewujudkan itu. Apa itu? Amar ma'ruf. Cuman itu, sepanjang itu masih menjadi visi misi atau ruhnya tadi, berarti itu lembaga benar memperjuangkan Islam.
Tapi kalau visi-misinya dunia semua, sukses, menguasai teknologi, ya. Jadi adab terhadap ilmu itu sudah jauh sekali ya, orang bergesernya terlalu jauh. Ini urusannya Mbak Triana, urusan berpikir yang benar. Ya, belajar filsafat itu apa? Seperti orang yang ilmu apa Mbak? Logika, ilmu mantik, tapi untuk mendasari pondasinya supaya berpikir yang benar. Tadi kita sudah uraikan bagaimana worldview Islam, ya. Lembaga hadir, masjid hadir ini untuk terus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu rohnya. Sekolah didirikan. Tadi mau disampaikan ya, kalau Abi Hidayatullah Abi Satria ini kok bersaing dengan sekolah Muhammadiyah, sekolah IT itu ngapain? Musuh kita Saverius gitu loh. Orang Yahudi sudah buat sekolah. Gitu. Musuh kita orang-orang kufar. Biar aja sekolah di sana sini. Ya kan? Yang penting sama-sama tadi masih sekolah Islam. Tinggal sekolah Islam itu mana yang paling berhasil terus menegakkan komitmen istiqomah amar ma'ruf nahi mungkar dan mewujudkan adab yang baik, akhlak yang mulia, mana yang paling sukses. Ya, itu aja. Ukuran lembaga itu bukan banyaknya birin. Seberapa manfaat lembaga itu untuk perjuangan Islam. Enggak terlalu urusannya nama, tapi manfaatnya. Alumni-alumninya nanti mau nguripi agama, mau menghidupkan agama. Temu ya, bisa tuh ya. Temu kan maksudnya? Worldview itu penentu. Antum berangkat dari Lampung Tengah ke sini ini, luarnya dihitung man kharaja fi thalibil ilmi fa huwa fisabilillah. Kalau masih lurus itu, kecelakaan meninggal. Di sini keracunan meninggal, makan apa gitu. Fisabilillah worldview-nya. Daripada di rumah meninggal di atas kasur juga meninggal di jalan dakwah juga meninggal. Gitu Din. Apaan hidup ngempeng terus Din, merantau ya untuk menyebarkan Islam. Hari Ahad yang lalu bagaimana tadabbur alam, bagaimana melihat potensi dakwah. Iya kan, Lampung Timur punya cerita. Ternyata di kampung gak butuh ustadz, butuhnya lapangan pekerjaan untuk makan tahu. Nah, kira-kira gitu tuh. Perlu pabrik di sini, gak butuh dai. Nah, mana yang pengembangan masyarakat Islam? Gak butuh karena worldview-nya sudah hubud dunia. Worldview-nya sudah apa? Materialisme. Mana mantu-mantu soleh hafiz Quran? Miskin untuk apa? Apalagi enggak sarjana, miskin pula, lengkap derita. Mertua begitu senangnya. Ya. Alhamdulillah. Siapa ini? Hah? Oh iya, kawan ini berarti satu angkatan. Rumah di mana Mas? Oh, sama-sama ini berarti. Satria dari daerah kuliah. Apa tinggal di sini? Apa tinggal di mana? Di mana? Jauh kan, bukan di sini. Di sini ini juga rame. Ini kan Hidayatullah NU ini Abi Satria nih. Sekarang NU nih. Tumpang urip di sini. Dari rumah menuntut ilmu, malmingan weekendnya di masjid. Baguslah, James Bond. Jaga masjid dan kebun. Itu kebunnya. Begitu. Santri kecil lihat, menuntut ilmu dari daerah-daerah kabupaten ya, Lampung Tengah, Pringsewu, Lampung Timur, Lampung Utara.
tuba barat, wahai kanan, timur juga nih. Abah boy mana nih? Bisa metro, bisa timur. Banyak abah boy. Mana ada yang asli sini kecuali ini. Walaupun malah mana nih cabut ya. Sekarang utara ya apa? Timur ya yang ini apa? Halim. Rik panjang, bagus, bagus. Rumahnya pindah-pindah ya. Fikri Tarahan. Zahid yang punya rumah. Kalau nggak azan terus percuma tetangga masjid. Ambruk masjid nanti. Baik. Fitnah tadi kalau dirinci banyak ya, fitnah harta, fitnah dunia. Ada nggak yang sangat pusing tuh? Duit aja. Kata Nabi kan bangun tidur udah mikirin duit. Mikirin Islam biar tegak itu gimana? Nanti Allah yang membiayai. Wah gimana itu? Yakin apa enggak? Kok miskin terus? Ya itu nasibmu udah pernah dibahas ya. Miskin itu akibat atau apa waktu itu? Ada dalam video waktu itu. Akibat apa? Kita sendiri yang malas itu. Ya. Allah enggak ingin miskin. Sebab Allah suruh haji, sebab Allah suruh zakat, sedekah, wakaf, menikah. Mana menikah miskin? Mana bisa menanggung nafkah full sampai mati? Iya kan, enggak hanya 24 jam sampai meninggal. Kecuali laki-laki pemuda yang mau ternak teri nebeng. Ini laki-laki semua yang main nih. Enggak berani nunjuk istrinya di rumah. Cukupi seluruh kebutuhannya. Wah gitu. Itu baru ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Kalau bekerja itu biar dia aktualisasi diri, biar enggak istilahnya apa? Bosan, pengen cari pahala. Membantu suami bukan tulang punggung tapi tulang rusuk. Ini yang perempuan mbak-mbaknya ini ngapain terlalu nemen-nemen ya? Jangan nemen-nemen, bekerjanya fokus membantu. Fitrahnya apa? Mendampingi, fitrahnya mendidik, fitrahnya melahirkan. Kalau ditantang mbaknya ini punya anak 20 sanggup kok enggak? Gua habis sopirin enggak sanggup. Iya kan? Baik, mukadimahnya itu yang ingin disampaikan pertama, santai tulis sabar dalam belajar. Tadi ada ulasan ringkas di grup gimana Pak? Mempertahankan iman atau iman kita tidak dibiarkan begitu saja, punya prinsip yang benar, ternyata Allah uji sampai taruhannya apa di nyawa. Hanya mempertahankan keimanan, nyawa kan. Tidak akan dibiarkan begitu saja kita mengaku beriman sebelum datangnya ujian. Imam Zarnuji beliau dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim kembali membahas tentang sabar dan tabah dalam belajar. Saya lihat tidak ada yang disiplin mengumpulkan tugas-tugas itu ya. Apalagi habis itu menunggu mood sama apa lagi. Ya, Abdi belum ngirim makalah ini. Kalau mau kasbon ngirim ya. Kemarin ngirim tuh. Tapi karena mau kasbon ngirim resume. Abah ya. Mau terus sampai kasbon kirim. Masa harus gitu? Coba sabar dan tabah. Jangan lama-lama ya kalau ada tugas. Ya walaupun antum beban amat kerjanya, biru antum dilatih untuk diuji supaya jelas keilmuannya. Coba memilih jalan sebagai guru kalau enggak kompeten itu zolimi santri. Kalau gurunya pintar, santrinya gurunya harimau, santrinya harimau, singa podium.
Nah, gurunya marmut gimana? Marmut harus berubah jadi harimau nih. Bisa. Jangan berpatokan 20% gen. Wah, saya nggak ada turunan sebagai orang alim, sebagai singa podium. Akhirnya 80%-nya diabaikan. 80% itu melalui pendidikan, pengalaman, latihan. Ya, mengembangkan potensi yang ada. Di mana di situ ada proses untuk memajukan ini konsepnya nih, semua guru harus berpikir worldview, saya ingin memberikan manfaat, memajukan santri-santri saya. Santri saya supaya lebih baik, ya, lebih unggul, lebih hebat dari saya. Kan begitu. Ini bukan silat, takut dibunuh sama murid, nggak ada. Justru itu barokah keberhasilan sang guru bila santrinya sukses, ya, sukses dalam belajar. Beliau nasihatkan wa'lam bi anna sabru was-sabata aslun kabirun fi jami'il umuri walakinnahu azizun. Kama qila likulli ila sya'wil ula harakah walakin azizun fir rijali sabatu. Tahuilah bahwa sabar dan tabah, tulisan ini, sabar dan tabah adalah pangkal yang besar untuk segala urusan. Tetapi jarang yang melakukan. Sebagaimana dikatakan syair, semua orang berlomba menuju kemuliaan, tetapi jarang yang punya ketabahan. Orang pengen mulia, ya kalau dijelasin sekali aja paham. Allah memuliakan hambanya sebab apa? Ilmu, bukan sebab harta. Tak ada satupun pujian terhadap harta di dalam Al-Quran. Satu ayat pun tak ada. Satu hadis pun tak ada. Yang ada kebalikannya. Saat waktu itu kita bahas bagaimana celaan-celaan terhadap dunia dan isinya termasuk harta. Orang paham bagaimana mulia itu dengan ilmu, tapi orang jarang yang punya ketabahan. Terus dia berada dalam keadaan sulit menuntut ilmu itu istiqomah, ya. Continue terus mengulang yang hafalannya lupa, diulang lagi murajaah, menelaah lagi, ya, supaya kemudian kuat, ya, ilmunya itu terjaga. Nulis malas, literasi menjelaskan kembali malas, suruh ngeresum malas lagi, habis satria lagi, semuanya malas. Ya kan dua, ditulis dan disampaikan. Begitu nih tugas kita. Sudah menuju kepada bagaimana literasi itu berkembang, meningkat. Kemudian dikatakan juga qila asy-syaja'atu sabru sa'atin. Ada kata mutiara, keberanian adalah sabar sejenak. Fayambaghi li talibil ilmi ayyasbuta wa yasbiru ala ustad wa ala kitabi hatta la yatrukahu abtar wa ala fa'in hatta la yastaghila bifanni akhar qabla an yudkinal awal wa ala baladi hatta la yang takila ila baladil akhar min ghairi darurah. Maka sebaiknya pelajar berhati tabah. Kalau bilang apa sama gurunya udah kebal, tabah. Apalagi memang salah, benar aja disuruh menahan diri, ya, disuruh menjadi hamba, suruh menjadi budak orang yang mengajarinya walaupun satu huruf, ya, dalam perkataan yang lain. Di sini suruh tabah dan sabar dalam berguru, ya, dalam mempelajari suatu kitab. Jangan ditinggalkan terbengkalai. Ini santri bukunya berserak-serak, kitabnya entah tabur mana-mana. Nah, gurunya juga harus peka, ini punya siapa,
Memang mereka itu untuk kita bimbing ya. Gurunya jangan pengasuh yang harus diasuh malahan. Buat ya, pengasuh ngelamarnya pengasuh, tugasnya pengasuh malah dia yang diasuh. Nah, gimana mau ngasuh santri ya? Dalam suatu bidang studi jangan berpindah nih. Kalau Mbak Rohmah sudah berani menjelaskan, bukan bidang saya, bidangmu yang mana? Kalau nanti ditanya begitu, jawab dengan apa? Kompetensi. Pertanggungjawabkan. Kan bagian daripada apa? Ini adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya kalau bisa. Tapi ada sisi lain Mbak Roma yang harus paham, Mbak Triana, bahwa seorang yang ingin memajukan dalam hal ini kepala sekolah terhadap gurunya, dari guru amatir ya, guru jadi-jadian, jadi guru beneran, mahir, profesional, bahkan memimpin, ya pasti dia akan mencoba memberikan tugas yang baru. Paham ya? Kalau tugasnya itu terus, sementara dia sudah terlihat menguasai, ya dia lama. Kecuali memang kepala sekolah atau guru itu tidak ingin muridnya banyak tambahan inovasi ilmu baru. Ya satu ya tugasnya. Abah ini tugasnya yo cuma ngajar tahfiz ya tok. Padahal apa? Kuliah itu bukan jus. Iya, ini mahasiswa ini sekiranya antum sudah menguasai PAI, itu kan bagaimana pendiri-pendiri itu meletakkan mata kuliah apa? Arjun ya? Ada mata kuliah dakwah itu apa? Dakwah di kemarin saya bahas itu, habis sobirin mata kuliah apa? Itu bukan mata kuliah PAI itu. Penyiaran agama untuk apa antum? SPD, ya, dulu SPDI, ya, SPD atau SAG zaman dulu ya. Sekarang jadi SPD lagi tanpa I. Untuk apa antum jadi guru agama tapi cuman ngurusin santri di sekolah tok? Maunya Darul Fatah urusin juga penyiaran agama selain di sekolah. Karena itu guru dimanapun. Tri pusat pendidikan di mana, Jun? Sekolah, keluarga, masyarakat. Ini pendidikan di masyarakat. Begitu pikirannya itu. Memang tidak ada. Nah itu sebagai core inti PAI. Tapi antum harus tahu ilmu kehidupan yang lain. Makanya tidak juz'iyah, kuliah menyeluruh, interdisipliner. Ya bisa nyuci karpet ya do, ya bisa nyuci motor, ya bisa apa skill-skill yang ada itu, ya bisa masak, ya bisa dakwah. Dan nantinya kepala agama, kepala pemerintahan, kepala apa lagi? Rumah tangga, pedagang. Memang tuntutannya apa? Multi talenta. Bagaimana santri itu bisa memiliki banyak keterampilan. Yang utama gimana? Dalam worldview Islam kita adabi berbasis fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain tuntas, fardu kifayah sesuai dengan bakat minat. Mau nyekolahkan anak, muliakan anak, pertama melihat bagaimana kebutuhan umat. Jadi anaknya itu untuk misi keperluan dakwah umat. Satu ahli tafsir, satu ahli agama yang hadis, satu ahli akidah. Bukan untuk bagaimana menguasai dunia, ekonomi. Enggak. Sebab orang yang punya pemikiran seperti itu langka, dan kadang-kadang pun pada keadaan tertentu orang itu digratiskan belajar agama pun tidak mau. Makanya ada rayu-rayuan beasiswa, sebab tidak ada yang melanjutkan ngurusi agama bila tidak ada kaderisasi. Begitu bagaimana kita tidak menjadi penonton ya, tapi pemain dalam harokah tarbiyah atau terserah mau pakai nama apa diri. Sekolah Rizdu Al-Hafiz Isbas. Yang penting isinya orang diajak adamu ilallah. Sekolah abah. Ya, abah. Apalah terserah lah. Ya.
Jelas ya? Jelas. Sabar. Kembali kepada pembahasan dalam suatu bidang, jangan pindah-pindah sebelum yang pertama sempurna. Ini kalau kemampuannya terbatas, ahli dulu, tapi setelah ahli tadi tuntutannya juga bisa mengambil bidang yang lain. Kenapa demikian? Karena itu semua dapat mengacaukan urusan, gitu. Mengganggu pikiran, membuang-buang waktu, dan nyakitin guru. Diwajarin buat koper ya, nggak mau memperbaiki ya bisa terlihat. Habis koper buat kata pengantar, harus disuruh buat CV. Kita jumpa ya Jun ya, kirim CV. Ini belum ketemu udah nyuruh CV, karena pengen tahu mahasiswa saya ini profil keilmuan pendidikan latar belakangnya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Sabar dalam menuntut ilmu, menjadi nasihat Syekh atau Imam Zarnuzi ya dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Subhanallahumma wa bihamdika, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.